Shalom pemirsa channel Setetes Air Hidup. Kembali lagi dalam acara Air Hidup The Series. Saudaraku, hidup di dunia semakin jahat, semakin keras. Tapi saya mau ingatkan untuk kita semua jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menjalani hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menjawab doa-doa kita. Takut dan khawatir itu boleh, tapi jangan sampai menguasai diri kita dan cepatlah berbalik kepada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah lewatkan channel kami di setiap minggunya. Tonton tayangan ini sampai habis ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Metanoia Meno Peripateum. Saudara, di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29 ini tentang hari Tuhan. Ya, saudara bisa lihat di depan dikatakan yaitu kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Next. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Next. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Next. Saudara, pada hari-hari ini akan terjadi pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran di seluruh muka bumi. Pada hari-hari ini Injil akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Yang namanya ujung, saudara, termasuk daerah-daerah pelosok pedesaan, daerah terpencil, dikatakan sampai ke ujung bumi. Injil akan diberitakan dan akan terjadi pertobatan dan pengikut Kristus secara besar-besaran di seluruh muka bumi. Dan banyak bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun. Berduyun-duyun ini banyak atau sedikit, saudara? Bisa dihitung enggak? Banyak bangsa akan datang berduyun-duyun ke gunung rumah Tuhan. Oleh karena itu, jangan heran saudara, kalau hari-hari ini akan terjadi kebangunan rohani secara besar-besaran. Pertobatan secara besar-besaran di seluruh muka bumi. Dan setelah ini sudah terjadi, maka menurut ayat yang kita baca Matius 24, maka akan tiba kesudahannya. Saya sering lihat di Facebook ibadah-ibadah yang digelar di Temohon itu ya. Temohon apa mana itu ya? Di jalan-jalan, di pasar, di tengah-tengah kendaraan yang begitu banyak, di situ diadakan ibadah. Saya acungi jempol, saudara. Luar biasa itu WL dan yang membawa firman ya.
Mereka begitu benar-benar menerima urapan Allah yang luar biasa. Dan itu bukan hanya sekali, 2 kali dilakukan. Saudara, hari-hari ini jangan saudara heran. Kalau akan terjadi pertobatan secara besar-besaran. Banyak orang berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Akan banyak terjadi kebangunan rohani secara besar-besaran. Jangan engkau heran. Dan itu pasti terjadi. Dan setelah itu, baru tiba saatnya. Kesudahan. Saudaraku, saya ingin tekankan satu hal di sini. Berhati-hatilah dengan kegerakan pertobatan secara besar-besaran. Saya ulang, berhati-hatilah dengan kegerakan yang akan terjadi, yaitu pertobatan secara besar-besaran. Mengapa saya katakan berhati-hatilah? Saudara, di luar sana akan banyak orang bertobat dan datang kepada Tuhan. Hati-hati dengan orang Kristen yang ada di sini. Artinya yang ada di dalam. Yang sudah bertahun-tahun ke gereja. Tapi tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Saya ulang sekali lagi. Berhati-hatilah dengan satu kegerakan Allah ini. Yaitu akan terjadi pertobatan secara besar-besaran di seluruh muka bumi. Mengapa saya katakan berhati-hati? Karena di luar sana akan banyak orang bertobat mengikut Kristus. Bagaimana dengan yang di dalam sini? Yang sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan, mungkin sejak kecil sampai umur 70 tahun. Adakah pertobatan yang sungguh-sungguh sudah terjadi? Sebab kalau tidak, ini akan terjadi. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini Tuhan suruh saya ingatkan kepada saudara. Sebagai note pagi hari ini. Catatan kecil sebelum saya masuk dalam firman Tuhan. Hati-hati dengan yang satu ini. Akan segera terjadi pertobatan besar-besaran di luar sana. Yang di dalam bagaimana? Kalau enggak, Matius 19 ayat 30 akan terjadi. Yang terdahulu, yang pertama akan menjadi terakhir karena kalah dengan yang terakhir, yang sungguh-sungguh, yang baru akan menjadi yang pertama. Jangan mau saudara, engkau pertama jadi yang terakhir, jangan mau. Terus genjot pertobatan saudara setiap hari. Supaya saudara nanti tidak kalah. Jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Baru bertobat, baru mengenal Tuhan. Tapi pertumbuhan rohaninya luar biasa. Sudah lama bertobat, sudah lama mengenal Tuhan. Tapi pertumbuhan rohaninya. Jangan mau saudara. Ini bakal terjadi loh saudara. Karena ini firman Tuhan yang ngomong dan sekarang sudah mulai terjadi. Nanti saudara jangan heran. Banyak orang bertobat menerima Yesus, mengenal Yesus. Banyak gedung gereja dipenuhi berduyun-duyun. Datang orang mencari Tuhan. Ini pasti terjadi. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah lama mengenal Tuhan? Jangan sampai kalah pertobatan kita. Kalau kalah, ini akan terjadi. Next. Sudah berulang-ulang kali saya sampaikan kepada jemaat ABC Mosar. Lakukan pertobatan kontinu. Baik lewat khotbah hari Minggu, baik lewat WhatsApp, mimbar rohani, dan info. Buang
segala dosa kesayangan yang hanya berujungkan maut. Matikanlah segala hal-hal keduniawian. Saya percaya hal ini sudah saya katakan dan pesankan berulang-ulang kali kepada saudara yang sudah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun. Sebab kalau tiga hal ini tidak terjadi dalam hidup kita, maka kita akan menjadi yang terdahulu, menjadi yang terakhir. Saudara tahu, orang yang mula-mula bertobat adalah orang yang berkobar-kobar kepada Tuhan hatinya. Benar tidak, saudara? Orang yang pertama bertobat, pasti dia akan berkobar-kobar kepada Tuhan. Cintanya pasti sekonyong-konyong kepada Tuhan, karena dia baru bertobat. Yang sudah lama bertobat gimana? Masihkah kita punya cinta sekonyong-konyong kepada Tuhan? Hati-hati. Jangan sampai kalah dengan petobat-petobat baru yang akan terjadi di seluruh muka bumi. Next. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan ini bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah stauro, yang artinya mematikan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah mematikan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mematikan itu artinya membuat menjadi tidak bernyawa dan tidak bergerak. Itu artinya mematikan. Saudara mematikan semut. Kalau semut itu setelah saudara ceblek, semut itu masih bisa jalan memanggil teman-temannya, itu berarti saudara bukan mematikan. Yang namanya mematikan, semut itu saudara injak, terus mati, tergeletak, tidak bernyawa, menjadi bangkai. Itu namanya mati. Kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu yang menurut bahasa aslinya adalah mematikan, stauro. Artinya membuat daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya menjadi tidak bernyawa dan tidak bergerak. Itu artinya mati, mematikan, menyalipkan. Kalau hawa nafsu kedagingan kita, keinginan hawa nafsu kita masih bergerak, boleh dikatakan sekarat, boleh dikatakan masih hidup. Tapi kalau sudah mati tentunya tidak bergerak, tidak bernyawa. Itu namanya mati. Next. Sebab itu kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi dari hidup kita. Kolose 3 ayat 5a mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu itu semua atau hanya beberapa hal yang duniawi. Matikanlah di sini bahasa aslinya adalah nekro. Artinya mematikan atau menghilangkan kekuatan. Itu artinya matikanlah di sini. Segala sesuatu. Next. Ini juga kalau saya hitung, aduh, sudah tidak karu-karuan berapa kali saya ngomong kepada saudara. Kecintaan dunia. Keinginan-keinginan duniawi, keindahan-keindahan duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, perbuatan-perbuatan duniawi. Kita harus ekstrim
keduniawian dalam hidup kita. Kalau enggak, kita akan kalah dengan petobat-petobat baru yang akan datang. Kalau kita enggak ekstrim. Biar orang bilang saudara sok suci. Biar orang mengatakan saudara apapun juga. Tapi kalau dalam hal ini kita harus ekstrim. Karena ini menentukan pertobatan kita. Dan itu harus mati. Kalau masih ada gerak-gerak, saya katakan sekali lagi. Itu bisa sekarat, itu bisa masih hidup. Oke, inilah sebagai catatan atau note yang Tuhan suruh sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini. Ya, saya ambil dari Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Perikop ini berjudul nasihat supaya berjaga-jaga. Next. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan seperti kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Next. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Next. Dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36 ada 2 kali kata yang disebut di situ, yaitu berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Bahkan pada ayat 36 dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Bukan cuma hanya berjaga-jaga saja, saudara. Di situ dikatakan ayat yang sudah kita baca tadi, bukan hanya berjaga-jagalah senantiasa, tapi ada tambahannya, saudara, di bawahnya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi kalau kita hanya berjaga-jaga, itu tidak sempurna. Yang sempurna, kita harus berjaga-jaga diiringi juga berdoa. Next. Berjaga-jaga menurut bahasa aslinya adalah, sudah sering kali saya sampaikan ya, artinya ahupneo, gregoneo dan sebagainya ya. Artinya menurut bahasa aslinya berjaga-jaga itu adalah tidak tidur atau tidak mati rohani. Bisa juga berhati-hati. Bisa juga aktif atau bangun. Bisa juga siap siaga atau berkemas-kemas seperti orang yang hendak berpergian jauh. Ini berjaga-jaga. Bahasa aslinya sudah sering saya bagikan kepada saudara ya. Artinya ini, saudara. Berjaga-jaga itu seperti tidak tidur atau tidak mati rohani, berhati-hati, aktif. Aktif itu artinya selalu bangun, dan siap siaga adalah berkemas seperti orang yang hendak bepergian jauh. Noto koper, wis kano singkari, wis dicek semua, sepatu, selimut, baju, sabun, odol, lengkap. Tinggal nutup jerat. Waktunya berangkat, pesawat datang, langsung masuk. Itu artinya siap siaga. Seperti orang yang berkemas-kemas hendak bepergian jauh.
Semua itu harus dilakukan senantiasa. Artinya selalu, tidak berkeputusan, terus menerus. Saudara, berkemas-kemas itu tidak boleh putus. Harus terus menerus berkemas-kemas. Karena firman Allah katakan berjaga-jagalah senantiasa. Jadi kita toto-toto koyok wong kate lunga adoh itu harus terus, tidak boleh berhenti. Senantiasa toto-toto terus. Nanti kalau tiba pesawat itu datang, kita tinggal nutup koper, wus, berangkat. Tapi kalau saudara tidak bersiap siaga, tidak berjaga-jaga, pesawat datang, saudara masih noto koper, ditinggal. Dan berjaga-jaga ini harus terus. Kalau saudara tidak berjaga-jaga terus, selalu, senantiasa, kita akan seperti 5 gadis yang bodoh. Karena tidak senantiasa berjaga-jaga. Begitu mempelai datang, waduh, minyaknya enterek. Wah, golek minyak dhisik ini artinya tidak berjaga-jaga. Jangan seperti itu. Senantiasa, selalu, setiap saat kita tidak boleh tidur rohani. Selalu, setiap saat kita harus aktif. Selalu, setiap saat kita harus terus. Tidak boleh ada jeda. Yang namanya senantiasa itu berarti selalu, terus, tidak ada jeda, tidak ada berhenti. Jadi setiap hari kita harus tidak boleh tidur rohani, tidak boleh mati rohani. Itu harus terus, tidak ada jeda. Seperti 5 gadis yang bodoh, mereka berjaga-jaga terus loh. Sama dengan yang 5 gadis bijaksana, saudara. Terus, tapi sayangnya, ada jedanya. Ketika mempelai datang, mereka kehabisan minyak, keluar cari minyak. Jedanya di situ. Wes, mau balik. Tuhan! Dari dalam ngomong, aku tidak kenal engkau. Padahal sudah berjaga-jaga loh. Sama loh dengan gadis yang bijaksana. Bedanya dia ada jedanya. Jedanya di mana? Dia cari minyak keluar. Makanya berjaga-jaga itu harus senantiasa. Tidak boleh ada jedanya, tidak boleh ada selanya. Terus, tidak berhenti. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang, kita dibawa naik ke surga. Siap. Saudara tidak perlu hitung kapan itu Tuhan datang. Saudara tidak usah, Allah jarene teko-teko tapi gak teko-teko. Allah tidak usah. Yang penting siap. Itu yang penting. Sewaktu-waktu Tuhan datang, kita tinggal naik pesawat. Wus, sudah tidak usah noto koper lagi. Karena sudah tertata rapi berhari-hari. Terus ditoto terus ditoto. Begitu pesawat datang, tutup koper, blek, naik pesawat. Itu saudara artinya. Siap siaga, berkemas-kemas. Next. Semua itu harus dilakukan dengan berdoa. Saudara berjaga-jaga tok enggak cukup. Percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Berjaga-jaga tok itu enggak cukup. Harus disertai dengan berdoa. Apakah berdoanya hanya tergantung waktu? Tidak. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berarti berdoanya juga senantiasa. Berdoanya juga selalu. Kalau cuma berjaga-jaga tok, tidak sempurna. Tapi harus disertai berdoa. Makanya saya sering ngomong, baca Alkitab berdoa setiap hari terus ya saudara. Terus perlunya apa? Ini perlunya saudara. Dan ini, waktu ini, sampai nanti kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama.
saudara. Wis pesawat kate teko lho malah kita gagal. Tuhan wis teko lho malah ndolek lengo nang nggone toko-toko. Balik maneh kekancingan lho lah eman. Terus olehne jogo-jogo kait mangi ku ya apa? Ndak ada artinya eman saudara. Sudah berjaga-jaga dong-dongane mempelai datang metu nang toko cari minyak. Lu kan eman. Ini sudah sebentar lagi saudara. Sebentar lagi. Tekunlah berdoa. Setialah berjaga-jaga. Sebentar lagi Tuhan datang. Kita akan menikmati perjumpaan yang kita nanti-nantikan selama ini dengan Bapa yang sudah menyediakan segala fasilitas untuk kita di sorga. Next. Berjaga-jaga senantiasa dan berdoa senantiasa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Berjaga-jaga senantiasa dan berdoa senantiasa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Next. Artinya, next. Yang pertama, rohani kita harus senantiasa selalu terus-menerus hidup. Tidak ada kesempatan sedetik pun untuk jeda atau sela untuk rohani kita tidur atau mati. Dan ini harus diiringi dengan doa. Saudara harus jaga. Jangan sampai rohani saudara hidup hanya kalau hari Minggu di gereja. Senin sampai Sabtu rohani saudara mati. Lah kalau mempelai itu datangnya Senin sampai Sabtu, kita tidak katut naik ke sana. Contohnya 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sama-sama berjaga-jaga. Tapi begitu mempelai datang, yang 5 masuk, yang 5 tidak. Berjaga-jaga bukan hanya hari Minggu di gereja. Senin sampai Sabtu, saudara harus terus membuat rohani saudara tidak tidur, tidak mati, tidak ngantuk. Boh carane ya apa? Dan yang jelas saya sudah bagikan berbagai macam cara untuk menjaga ini. Harus saudara. Karena ini hal yang vital dalam hidup kita. Keselamatan ini penting. Kalau sampai kita kelewat sak kelebat, bahaya saudara. Tempat kita bukan di sana. Makanya setiap hari Senin sampai Sabtu, saudara harus punya usaha, harus punya kreatif untuk menjaga. Ya apa carane, cek aku gak mati rohani, tidak tidur rohani, tidak ngantuk rohani. Harus setiap hari saudara punya cara untuk menjaga itu. Karena dikatakan berjaga-jaga dan berdoa ini harus terus. Tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada sela. Saudara saya beritahu, hal-hal yang membuat, yang mengganggu engkau untuk bertumbuh rohani, hilangkan semua. Buang. Buang, saudara. Jangan ada hal-hal yang mengganjel untuk kita setiap hari bisa bertumbuh dalam rohani, sehingga kita tidak tidur. Buang semuanya. Saya ada sebuah kesaksian, dan orangnya ini baru mengatakan kepada saya 2 hari yang lalu, lewat sebuah telepon. Saudara perhatikan kesaksian ini. Saya sungguh acungi jempol. Ini orang luar kota, bukan orang Mojosari. Dia telepon kepada saya. Esther, oh ya, beberapa hari yang lalu, ada orang yang datang kepada saya. Terus kenapa? Dia bilang gini ke saya, kamu loh, kan gak ikut toh barusan ini pergi ke kotaanmu. Kamu kan gak ikut, kamu kan di rumah. Kamu loh, dijadikan bahan cemoohan orang-orang satu kendaraan. Terus gimana? Saya
cerita begitu. Kamu loh dijadikan cemoohan. Di orang-orang satu kendaraan, kamu dibuat guyonan. Karena kamu pas gak ikut. Semua satu kendaraan, buat kamu jadi guyonan, jadi cemoohan. Tak ceritani ya, apa yang dicemoohkan dan nama-namanya sudah tak catat ini loh di kertas. Orangnya sih ngomong-ngomong. Terus orang yang telepon saya itu ngomong gini, stop! Aku tidak mau rohaniku mulai ada sampah-sampah masuk di dalamnya. Loh enggak apa-apa, kamu biar tahu mana orang yang suka sama kamu dan yang tidak. Yang yang ngomong gini apa zaman? No, saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu, stop. Saya tidak mau rohani saya tercemar. Setelah dia telepon saya langsung nangis. Nangisnya saya apa? Tuhan, buat aku menjadi orang-orang yang menang. Seperti orang yang baru telepon kepada aku tadi. Wis dicepakno lho saudara, di kertas jeneng-jenenge sudah ditulis loh saudara. Sudah ditulis di kertas ini loh. Sing guyoni kamu, sing kerja kamu guyonan ini loh orangnya namanya. Sudah ditulis di kertas. Dan omongannya tapi dia ngomong stop. Aku tidak mau tahu itu, aku tidak mau dengar itu. Aku tidak mau rohaniku tercemar. Dia usianya sudah 60 tahun ke atas, saudara. Ini harus kita contoh. Kalau dia baca itu, oh yo, sopo, si A, si B, si C. Terus ngomong apa? Itu membuat engkau tidak bisa bertumbuh Senin sampai Sabtu. Dan tidak mudah. Kate diobong, gak kobong itu tidak mudah. Ini harus kita contoh. Karena ini menghalangi pertumbuhan rohani kita kalau kita dengar itu. Senantiasa rohani tidak tidur. Rohani bangun terus selalu. Ya apa carane? Engkau harus punya usaha. Usaha sing ya apa? Tuhan kasih kamu hikmat ketika engkau berdoa. Makanya berjaga-jaga sambil berdoa. Di dalam doa itu Tuhan beri hikmat kepada kita. Cara berjaga-jaga. Banyak loh sekarang. Hal-hal yang membuat kita Senin sampai Sabtu tidak bisa berjaga-jaga. Kalau minggu 80% berjaga-jaga lah karena di gereja. Tapi Senin sampai Sabtu. Belum nanti iming-imingnya dari iblis. Diiming-iming ini, itu, ino, ito. Itu semua menggagalkan pertumbuhan rohani kita. Senin sampai Sabtu ini loh yang perlu yang saya ngomong. Kalau minggu sih 80% lah. Kita pasti tidak tidur. Tidak tahu nek sik ono sing ini ya tidak tahu saudara ya. Tapi saya jamin 80% saudara tidak tidur baik rohani maupun jasmani. Tapi Senin sampai Sabtu rohani saudara itu yang saya pikirkan setiap hari. Yang saya doakan setiap hari itu. Next. Saudara lihat di sini. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tapi berjaga-jaga dan sadar sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Next. Dikatakan dalam ayat tadi bahwa kita ini bukan orang-orang malam. Kita ini bukan orang-orang kegelapan. Kita ini bukan orang yang tidur pada waktu malam. Kita ini bukan orang yang mabuk pada waktu malam. Itu kita tuh bukan. Kita tuh bukan ini saudara sebenarnya. Kita tuh bukan orang yang tidur pada waktu malam.
Kita bukan orang yang mabuk pada waktu malam. Kenapa? Orang tidur pada waktu malam itu pasti di luar kesadaran. Orang mabuk juga di luar kesadaran. Saudara tahu ada orang yang mabuk sadar? Paling enggak 50% lah. Pasti hilang kesadarannya. Kita itu bukan orang-orang itu, saudara. Firman Allah ngomong kita itu bukan orang-orang itu. Sebenarnya. Next. Melainkan kita adalah orang-orang siang, orang-orang terang, orang-orang yang selalu berjaga-jaga dan sadar dan tidak tidur. Amin. Ini yang saudara amenkan itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Next. Saudara lihat di sini. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Mengetahui keadaan waktu sekarang. Waktu sekarang. Apa keadaan waktu sekarang? Apa keadaan waktu sekarang? Kalau saudara peka dengan tanda-tanda zaman. Bukan hanya penyakit, wabah penyakit. Segala macam sudah terjadi. Apa yang masih belum terjadi? Kegerakan Allah ini, saudara. Yang hari-hari ini dan nanti ke depannya pasti akan terjadi. Tapi yang lain-lainnya, yang namanya kelaparan, ekonomi sulit dan sebagainya, PHK, gunung meledos semua dan sebagainya, gempa bumi, sakit penyakit, semua sudah. Sudah. Kesukaran hidup kita makin ditekan oleh kesukaran, sudah. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Kamu harus bangun dari tidur karena keselamatan sudah dekat. Next. Wake up. Bangun. Lek ora iso tangi, ono alarm. Kring. Apa itu alarm, saudara? Apa itu alarm? Tanda-tanda zaman. Bangun. Alarm itu dengar, lihat tanda-tanda zaman. Kalau sudah ada kring, alarm, saudara masih tidak bangun, itu salah saudara sendiri. Lihat 3 gambar ini. Bangun. Itu alarm sudah berbunyi kring. Apa itu alarm? Tanda-tanda zaman. Kalau saudara tidak bisa tanda-tanda zaman, tidak bisa baca tanda-tanda zaman, engkau termasuk orang yang masih tidur. Walaupun alarm itu sudah berbunyi. Kape turu nyetel alarm. Wes alarme muni tonggone tangi dhek turu maneh. Karipan, orang bilang bahasa Jermannya kan karipan, kesiangan. Yesus teko, wes gak melok. Wong wis karipan, kesiangan. Bangun, itu loh alarm sudah bunyi. Jangan tidur lagi. Karipan, kari. Apa alarmnya? Tanda-tanda zaman. Lek ana wong sing wis tahu tanda-tanda zaman kaya ngene sik gak duwe wedi, ya wis. Kalau ini tidak selesai saya lanjutkan dulu ya. Sudah jam
dari tidur. Bagaimana yang dimaksud dalam Roma 13 ayat 11 yang sudah kita baca? Mari kita lanjutkan baca ayat yang selanjutnya. Bagaimana yang dimaksud bangun dari tidur? Next. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Next. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Next. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Next. Dari ayat yang telah kita baca ini, saya hanya ambil 2 hal besar untuk kita menjadi orang-orang yang bangun dari tidur. Next. Yang pertama, menanggalkan perbuatan kegelapan. Menanggalkan ini, bahasa aslinya adalah apotitemi. Saya bukan sok menyampaikan bahasa asli, tapi supaya kita tahu pas, tidak salah, tepat. Apa itu menanggalkan? Menanggalkan adalah menjauhkan, menyingkirkan. Itu artinya menanggalkan. Jadi kalau dikatakan kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, menurut bahasa aslinya yang benar, kita harus menjauhkan, kita harus menyingkirkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Menyingkirkan itu dalam bahasa Indonesia artinya menjauhkan agar tidak membahayakan. Maaf, ini adalah perbuatan-perbuatan gelap. Kita harus menanggalkan itu artinya menjauhkan, menyingkirkan, gelodak. Nanti kalau beset beli saudara ya. Ini loh saudara. Ini perbuatan-perbuatan gelap. Menanggalkan itu bagaimana? Singkirkan. Itu saudara namanya. Kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kalau kita tidak mau disebut orang tidur. Bangun dari tidur. Menanggalkan, saudara. Menjauhkan, menyingkirkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Selama perbuatan-perbuatan kegelapan itu masih ada, kita belum menanggalkan, kita masih termasuk orang yang sedang tidur rohani. Tambah lama tambah keras saudara ya yang saya sampaikan. Karena sebentar lagi Tuhan mau datang. Semua kebenaran firman Tuhan harus disingkapkan supaya saudara mengerti. Next. Perbuatan kegelapan bahasa aslinya adalah ergon skotos. Bukan ergon kotos-kotos saudara ya. Ergon skotos. Artinya ergon skotos ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak memperdulikan Tuhan. Contoh Yusuf. Istri Potifar mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan kegelapan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Istri raja. Istri raja, cantik. Dan saya percaya Yusuf itu pasti ganteng. Mungkin kalau di sini Kak Ferry. Ganteng, gagah perkasa. Yusuf. Potifar, dia mendekati Yusuf, tidak ada orang. Yusuf, ayo
tidur sama aku, Sup. Ganteng. Luar biasa. Apa yang dilakukan Yusuf? No. Menanggalkan, saudara. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Nggak kok tambah, aduh senengnya aku ditaksir sama istrinya raja. Luar biasa. Mari kita tidur bersama. Atau nyerempet-nyerempet lah walaupun tidak menerima. Tidak, saudara. Ini contoh Yusuf. Sebetulnya itu kans besar, kesempatan besar bagi Yusuf. Tapi dia menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan karena dia memperdulikan Tuhan. Ergon skotos, perbuatan-perbuatan yang tidak memperdulikan Tuhan. Tapi Yusuf, dia selalu memperdulikan Tuhan. Oleh karena itu dia tanggalkan perbuatan kegelapan. Lalu apa yang diperoleh? Masuk penjara. Bukan kok terus kemenangan. Glory, haleluya, saya menang. Tidak. Hasilnya apa? Masuk penjara loh Yusuf. Karena kebenaran. Masuk penjara. Tapi Yusuf berani bayar harga. Setelah dia keluar dari penjara, dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Hal-hal yang seperti ini yang harus kita contoh. Ojo sing elek-elek dicontoh. Sing api-api, sing garai kita Senin sampai Sabtu tetap tidak tidur rohani, itu harus kita contoh. Jangan saudara katakan, wah, ya apa kayak ngene. Ngene lho katene gak tidur rohani, ya apa? Golek duit 10.000 kemeringet sak pirang-pirang lho. Jangan ada hal apapun yang menghalangi untuk kita tidak tidur rohani. Jangan. Ada peribahasa katakan, abot enteng lakonono. Genteng saponono, abot enteng lakonono. Soale wis cedek jami. Abot entengnya hidup saudara lalui itu dengan kebenaran. Soale jame cedek. Next. Sebentar lagi. Perbuatan gelap. Apa itu perbuatan gelap? Menurut ayat yang sudah kita baca tadi yaitu pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan atau pertengkaran, iri, merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Itu semua perbuatan gelap. Dalam Galatia 5 ayat 19-20, semua itu disebut perbuatan daging. Next. Nih. Percabulan. Kalau Galatia katakan itu perbuatan daging. Kalau di sini perbuatan kegelapan. Percabulan, di sini ada percabulan. Hawa nafsu, di sini juga ada hawa nafsu. Perselisihan, di sini juga ada perselisihan. Iri hati, di sini juga ada iri hati. Kemabukan, di situ juga ada kemabukan. Pesta pora, di situ juga ada pesta pora. Jadi perbuatan kegelapan itu juga perbuatan kedagingan kita. Next, cepat. Oleh sejak itu, sejak di awal tadi sudah saya katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya mematikan, membuat daging segala hawa nafsu dan keinginannya menjadi tidak bernyawa dan tidak bergerak. Saudara, pesan saya yang saya garis bawahi hari ini, setiap Senin sampai Sabtu saudara harus banyak berdoa supaya Tuhan beri saudara hikmat untuk tidak tidur rohani.